Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, akhir-akhir ini, dewasa ini kan kita punya akses itu banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk bisa memberikan aktualisasi diri juga banyak banget. Nah, tapi akhirnya kadang-kadang kita kebablasan nih. Media-media tersebut seringkali malah jadi membuat kita memamerkan sesuatu secara berlebihan. Ingin orang tahu apa kelebihan kita dalam waktu sesingkat-singkatnya, akhirnya memang membuat seseorang jadi flexing. Tapi sebenarnya flexing itu apa sih? Penyebabnya ada nggak sih? Dan bisa nggak sih kita cegah atau kita hindari? Ini akan kita bahas bersama psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika, apa kabar? Aku baik Mbak Ayu. Mbak Ayu, hari ini nih kita akan bahas suatu hal yang lagi hit sebenarnya, yang lagi banyak jadi perbincangan orang banyak tentang flexing. Okay. Sebenarnya flexing ini sebenarnya kondisinya kayak apa sih? Emang baru ada atau sebenarnya ini baru hits aja? Dari dulu juga udah ada flexing seperti ini. Iya ya, kalau dikaitkan dengan sekarang gitu kan ya, apalagi era sosial media saat ini, kemudian banyak orang yang suka untuk memperlihatkan dirinya secara berlebihan. Bahasa lebih familiarnya itu seperti memamerkan kekayaan. Nah, itu yang kita kaitkan dengan yang selama ini sering dibilang flexing nih gitu kan. Nah, akhirnya jadi karena sarananya ada, kemudian banyak yang melakukan juga, akhirnya hits lah itu sekarang ya istilah ini jadi hits banget. Jadi kesannya ini suatu hal yang baru, padahal sebenarnya kondisi atau perilaku ini sudah dari dulu kan ada. Iya benar, perilaku ini sebetulnya udah dari dulu ada gitu. Ada orang yang memang punya tendensis untuk memamerkan apa yang dia miliki secara berlebihan, kaitannya dengan materi. Kemudian ada juga orang yang mungkin secara verbal menyampaikannya, membual, membicarakan, saya lebih besar ini, saya bisa ini, saya begini, saya begitu. Yang pada kenyataannya harus dikaji lagi, benar nggak nih dia bisa seperti itu? Apakah betul-betul itu adalah komponen yang dia miliki gitu kan? Cuma bedanya kalau dulu kan secara verbal disampaikan. Kalau sekarang saranannya di sosial media secara visual dikeluarkannya, dan itu kemudian orang-orang melihat, oh iya ya, wah ternyata gini, ternyata gitu. Oh ya, padahal mungkin itu jadi suatu hal yang sering kita temui dari dulu. Nah, kalau kita bicara tentang flexing sendiri atau istilahnya memamerkan, aktualisasi diri berlebihan, ini satu hal yang menjadi sifat dasar yang mungkin semua orang pasti bibitnya ada dong ya Mbak Ayu. Gimana ini mungkin bisa muncul, itu apa yang jadi penyebabnya? Oke, jadi sebetulnya memang kebutuhan dasar manusia itu kan ingin mendapatkan atau diakui, atensi, ada atensi dari orang ya. Mendapatkan perhatian, kemudian mendapatkan pengakuan dari orang lain. Sepanjang itu berada dalam taraf yang wajar, kemudian tidak merugikan orang lain, tidak kemudian menjadi masalah bagi orang lain. Sebenarnya sih wajar-wajar saja, karena kan setiap manusia butuh kebutuhan untuk diakui. That's why anak-anak gitu kan perlu banget yang namanya pengakuan dari orang tuanya. Kemudian anak-anak butuh banget untuk diterima seapa adanya itu oleh orang tuanya gitu kan. Sehingga pada saat dewasanya nanti gak muncul tuh simptom-simptom yang berkekurangan hal-hal tersebut yang pada akhirnya outputnya adalah dicari dari sarana yang lain atau dari kanal yang lain. Yang salah satunya adalah yaitu pengakuan dari banyak orang, dari semua orang gitu kan, yang belum barang tentu gitu kan. Itu sebetulnya kalau dikejar terus kan nggak akan selesai-selesai gitu kan sebenarnya. Betul. Jadi sebenarnya semua orang punya dasar itu, dan sebenarnya itu sangat-sangat manusiawi ya, bahwa seseorang pasti hidupnya ingin ada pengakuan, bahkan dari kita kecil, dari kita mungkin masih balita ingin sekali orang tua mengakui bahwa kita bisa, bahwa kita mampu. Tapi masalahnya ini berarti ada di tahap kontrol. Ya, kalau yang udah dewasa gitu kan ya, kadangkala kelola kontrolnya untuk kemudian mengendalikan hal tersebut itu yang perlu untuk kemudian kita lihat. Tapi kadangkala kontrol itu bisa lepas begitu saja karena memang tidak dibawa ke ranah alam kesadaran. Nah, akhirnya kan merasanya kurang terus tanpa disadari sumbernya di mana, penyebabnya di mana. Kenapa sih aku begitu membutuhkan pengakuan dari berbagai banyak orang? Padahal sampai sejauh mana aku akan mencari pengakuan tersebut dari eksternal atau dari luar gitu kan. Kan capek pada akhirnya kan, lelah, dan kadangkala ya batasannya akhirnya jadi nggak sehat lagi. Akhirnya ya menghalalkan segala cara, apapun dilakukan gitu kan untuk memamerkan punya satu kelebihan gitu kan. Mungkin kaitannya kalau ini kan dengan materi gitu. Nah Mbak, kalau tadi Mbak Ayu sendiri bilang bahwa seseorang akhirnya harus lihat di dalam dirinya apa yang menyebabkan dia flexing. Ini kalau sadar ya Mbak ya, ada juga yang masih nggak sadar nih. Nah, kalau bisa dibilang berarti bisa ada satu hal atau unfinished business yang membuat seorang akhirnya
menjadi seseorang yang sering sekali memamerkan sesuatu. Iya, kalau kita melihatnya secara personal dari sudut pandang psikologis gitu kan ya. Walaupun kalau melihat dari sudut pandang marketingnya mungkin ada bagusnya gitu kan si flexing itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang psikologis dan itu sudah terlalu berlebihan. Apalagi kalau hal tersebut kemudian menjadi sebuah masalah yang mengganggu dirinya secara personal. Apalagi kemudian mengganggu juga lingkungan sekitarnya. Apalagi pada akhirnya membuat masalah dengan lingkungan sekitarnya atau halayak banyak gitu. Nah itu perlu dilihat, kenapa sih saya kok nggak cukup-cukup, saya tuh merasa perlu banget untuk menunjukkan apa yang saya miliki, mendapatkan pengakuan itu, menghalalkan segala cara, bahkan mengaku-aku apa yang sebetulnya nggak kita punya demi mendapatkan impresi, perhatian, pengakuan dan validasi dari lingkungan sekitar. Nah itu dia, berarti kita harus pikirkan ya, benar-benar gitu, kenapa saya perlu sekali dalam setiap kesempatan diakui gitu kemampuannya. Nah kalau kita tanya nanti nih, apakah flexing bisa menular ya? Nah, tapi kita bahas setelah jeda ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, dan kali ini kita masih membahas tentang flexing. Dan untuk membahasnya kita akan coba undang salah satu narasumber kita via sambungan Zoom. Sudah bersama kita Kristo, langsung kita sapa. Halo Kristo, apa kabar? Halo Kak. Halo. Kabar baik. Oke, Kristo, aku boleh tahu nih, Kristo umurnya berapa sih sekarang? Saya sekarang umur 15 tahun Kak. 15 tahun? Iya. Oke, nah hari ini kita ngobrol tentang flexing. Kalau boleh tahu, Kristo punya nggak pengalaman tentang flexing sendiri? Apakah pernah kamu alami, kamu melakukannya, atau mungkin kamu alami karena ada orang di sekitar kamu yang punya tindakan sedemikian rupa? Boleh diceritakan? Kalau menurut aku sih, aku sendiri nggak pernah sih, kayak aku nggak pernah merasakan need untuk kayak ngasih tahu semua orang kalau aku mempunyai suatu hal, apa aku punya prestasi apa gitu. Oke. Tapi kalau teman aku sih mungkin beberapa yang ada, mungkin mereka nggak bermaksud flexing gitu sih, cuman sebenarnya cuman mau kayak ngasih tahu aja, tapi mungkin cara penyampaiannya agak menyombong gitu. Oh oke, jadi memang mungkin menurut teman Kristo ini nggak bermaksud kurang baik gitu ya, cuma ingin lebih memperlihatkan apa yang dia punya atau apa yang mampu dia miliki, tapi cara komunikasinya yang membuat orang di sekelilingnya merasa ini kayak berlebihan gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang berlebihan dan flexing, menurut kamu sendiri biar sama nih pandangan kita, flexing itu apa sih? Flexing itu menurut aku ya menyombongkan suatu hal atau prestasi yang kita punya gitu untuk mendapatkan perhatian baik positif atau negatif. Oke, nah setelah mungkin memberitahukan apa kategorinya sampai berlebihan, nah menurut kamu apa sih yang mengganggu kalau misalnya kamu melihat postingan seseorang yang mungkin ingin menginformasikan prestasinya atau suatu kelebihan yang dia punya atau memang kelebihan materi yang dia miliki? Kategorinya sudah masuk ke berlebihan tuh menurut Kristo nih kayaknya ganggu nih. Itu kalau kondisinya seperti apa? Aku sih kurang tahu kalau itu karena yang menurut kamu nggak nyaman, apakah karena sering sekali diposting, sering sekali diperlihatkan intensitasnya, atau cara bahasanya nih yang membuat kayaknya ini kurang pantas ya untuk ada di publik gitu. Menurut kamu mana yang paling mengganggu? Sering atau bahasanya? Menurut aku sih kayak kalau orang posting atau pamer uang aja gitu, kayak foto uang gitu di post di story Instagramnya, kayak menurut aku kayak ya berlebihan aja gitu, nggak, orang lain nggak perlu tahu. Yes, jadi menurut Kristo ya, kayak apa? Boleh menurut aku malah menunjukkan kalau kayak dia insecure terhadap harta yang dia miliki gitu, jadi karena itu dia merasakan perlu untuk menunjukkan orang kalau wah
aku ada uang segini di foto gitu. Oke, jadi memang akhirnya ditangkap oleh orang lain ketika seseorang menunjukkan sesuatu yang mungkin justru akhirnya itu lebih intim ya. Very personal gitu ya. Iya, very personal, dan itu akhirnya harus dipublish untuk mendapat pengakuan, akhirnya itu mengganggu orang lain. Menurut Mbak Ayu, apa yang dirasakan Christo ini terhadap apa yang mungkin dia lihat antara kerabat, teman, atau orang di sekeliling dia, atau bahkan mungkin teman media sosialnya. Ini ternyata memang kondisi ini mengganggu ya. Bagi sebagian orang mungkin iya mengganggu gitu kan ya, bahwa kok hal yang seperti itu gitu kan ya, sampai harus kemudian diposting, apalagi ketika secara intensitas itu berlebihan, seringkali gitu kan, flexing, sering banget gitu posting-posting hal yang seperti itu terkait dengan materi, terkait dengan kebendaan gitu kan, ada lagi mungkin aspek-aspek lainnya yang ditampilkan, tapi ketika itu secara berlebihan, kemudian konteksnya juga sudah sangat-sangat hal-hal yang menurut umum gitu ya. Ini kan satu hal yang sangat personal gitu kan, seperti your financial status, kondisi keuangan atau apa, itu kan sangat-sangat private gitu kan ya. Itu juga pada akhirnya membuat orang-orang menjadi merasa nggak nyaman. Jadi kalau misalnya dirasakan Christo ini wajar sekali. Bahkan ada yang pada akhirnya menyimpulkan jangan-jangan ini insecure gitu kan. Itu yang tadi Christo sebut juga ya, dia insecure dengan apa yang dia punya gitu ya. Karena sering sekali orang mungkin hal-hal yang sifatnya sangat personal, baik itu uang, rekening saldo rekening kita, atau apapun yang sebenarnya menjadi satu yang konfidensial sebenarnya, ini rahasia, malah jadi diumbar di media untuk mendapatkan istilahnya pengakuan diri. Nah, Christo sendiri, apa yang kamu lakukan nih saat menghadapi orang yang flexing? Kalau aku sih ya biasanya aku ignore aja sih gitu, aku nggak pernah terlalu peduli sama orang yang kayak gitu. Oke, biasanya mungkin kamu kalau di media sosial bisa kamu hide gitu ya, jadi akhirnya enggan untuk melihat dibanding, karena ada juga yang mungkin akhirnya terpancing dan mengomentari. Nah, apa efek psikologi seseorang ya? Kadang-kadang yang flexing itu nggak kenapa-napa loh, yang flexing nyaman-nyaman aja loh, tapi kita di sekelilingnya yang nggak nyaman. Apa sih yang sebenarnya menjadi pengaruh orang-orang di sekeliling orang yang flexing? Oke, jadi sebenarnya kan itu perilaku yang kemudian menampilkan sesuatu secara berlebihan gitu. Ada kondisi-kondisi di mana ada hal tertentu itu mungkin juga dikaitkan dengan kurang empatik dengan satu setting situasi yang lain gitu kan, sehingga membuat orang yang melihat merasa tidak nyaman gitu kan. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Christo tuh udah satu hal yang paling benar, paling tepat, dan really under our control gitu. Kita nggak bisa kemudian bilang stop dong, jangan flexing, ya suka-suka gue dong, suka-suka saya dong gitu kan. Mungkin orangnya akan berprinsip seperti itu gitu kan. Tapi karena yang ada di dalam ranah kontrol kita gitu kan lah adalah mau kita ikuti atau enggak, mau kita lihat atau enggak, ya benar harus salah satunya yang paling tepat adalah di-ignore gitu. Ada tidak sih akhirnya seseorang yang terus melihat tindakan flexing, akhirnya justru ikutan flexing? Gini, memungkinkan nggak? Iya benar ya, karena kan manusia itu kan pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dia comparing dirinya dia dengan orang lain gitu kan. Kemudian dia juga ada juga yang namanya vicarious learning, atau pembelajaran yang secara nggak sengaja dia nggak sadar bahwa dia sedang mempelajari hal tersebut gitu kan. Misalnya melihat orang flexing mendapatkan begitu banyak attention gitu, oh ternyata gitu kan ya. Dengan begitu saya bisa loh mendapatkan perhatian-perhatian dari cara-cara yang seperti dilakukan oleh orang tersebut. Attentionnya dapat, perhatian dapat gitu kan. Cara-caranya oh ternyata begitu gitu. Walaupun emang nggak niat mempelajari gitu, tetapi dengan melihat tidak sengaja kemudian dia tahu bahwa oh ini bisa mendapatkan apa yang kayaknya saya juga butuhkan nih gitu. Akhirnya dia praktekkan dan menduplikasi hal tersebut. Mungkin terjadi ya mungkin aja gitu. Karena pada dasarnya manusia makhluk sosial, melihat orang lain, kemudian juga makhluk sosial yang suka mengcompare atau membandingkan kondisinya dengan orang lain, ya, sangat mungkin. Oke, Christo, di sini ada psikolog kita. Mungkin ada pertanyaan terkait tema kita kali ini yang mau kamu tanyakan, silakan. Jadi cara aku menanggapi orang flexing tadi yaitu dengan cuman mengignore aja gitu dan tidak memberikan mereka attention yang mereka mau. Apakah itu sudah kayak respon yang paling baik gitu, apa seharusnya saya melakukan hal lain gitu?
Oke, gimana Mbak Ayu? Harusnya seperti apa? Kalau kita basicnya adalah melihat ke dalam diri kita, karena memang hal tersebut adalah yang benar-benar di bawah ranah kontrol kita, itulah memang yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Karena kadangkala ketika kita kemudian menegur, oke, kalau misalnya relasinya cukup dekat, kemudian orangnya juga sangat dengan kita hubungan keluarga atau relasi yang cukup dekat atau sangat dekat gitu, kita memberi masukan boleh. Tapi kalau misalnya memang dirasa orangnya itu tidak terlalu kita kenal atau apa, kan nggak mungkin juga kita langsung menegur dan berharap dia berubah atas teguran kita. Responnya juga belum tentu bisa kita tebak akan seperti apa. Jadi yang paling tepat kalau untuk diri kita sendiri adalah yang nggak apa-apa untuk diignore. Ada kan makanya di sosial media ada tombol mute gitu kan untuk sementara waktu, untuk nggak dilihat terlebih dahulu ya, itu nggak apa-apa banget. Kalau misalnya relasinya cukup dekat, kita kemudian secara emosi juga cukup mengenal dia, tahu dinamika kepribadiannya seperti apa, dan orang yang menurut kita cukup mampu atau berada di ranah jangkauan tangan kita lah untuk bisa kita kasih informasi, kita edukasi, nggak apa-apa pelan-pelan untuk diedukasi. Barangkali orang tersebut juga tidak sadar melakukan hal tersebut gitu. Oke, Christo, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya, sukses terus sekolahnya. Sampai jumpa. Hai. Ya Kak, makasih Kak. Makasih. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Hai keluarga Indonesia, kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang flexing. Nah, kalau kita bicara tentang flexing ini sebagai satu tindakan mungkin menyebalkan ya. Tapi kalau kita bicara tentang pada kondisi psikologi seseorang, mungkin ini bukan suatu hal yang mudah juga buat dia. Mungkin nggak sih ini sebenarnya masalah dalam diri dia yang tidak terselesaikan dan dia merasa tidak nyaman dengan apa yang dia lakukan. Bagusnya kalau kemudian dia sudah merasa bahwa itu tidak nyaman untuk dia lakukan. Artinya kan muncul insight dari dalam diri dia untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Apa yang harus saya cari dalam diri, apa yang harus saya perbaiki, kenapa saya seperti ini, konsep apa yang salah di dalam kepala saya, sehingga saya perlu untuk memperbaiki, sehingga pada akhirnya perilakunya pun akan bergeser menjadi arah yang lebih baik begitu kan. Nah, repotnya sebenarnya kalau misalnya orang tersebut kan tidak menyadari bahwa perilaku-perilaku tersebut berlebihan loh untuk mendapatkan sebuah perhatian. Perilaku tersebut malah menunjukkan insecurity-nya loh terhadap aspek tersebut. Akan lebih parah lagi nggak sih nantinya makin lama, kalau apalagi kalau nggak sadar ya. Kadang-kadang dia akan, walaupun dia nggak sadar, dia mendapat atensi seseorang, kayaknya inginnya lebih dari ini, lebih dan lebih. Kan kadang-kadang apalagi kalau kita dengan media sosial yang sifatnya tuh nominal gitu ya. Kok like-nya cuma segini ya, kok komennya cuma segini nih. Akhirnya dia melakukan lagi yang lebih dan terus-menerus merasa tidak puas dan tidak penuh. Itu akan dirasakan nggak sih? Ya ada kemungkinannya, karena kan akhirnya nggak pernah selesai. Ketika kita mencari pengakuan dari luar, itu kan tidak akan pernah ada habisnya seberapa kita cukup gitu kan. Sampai akhirnya individu tuh capek sendiri gitu, lelah sendiri dengan apa-apa yang sudah dia perbuat gitu. Tapi ketika perhatiannya tidak sepenuh yang diharapkan, kok jadi likes-nya cuma segini ya, kok komennya cuma segini ya, kok ini cuma segini ya gitu kan. Sehingga berusaha terus-terusan untuk memenuhi hal tersebut gitu. Kalau kemudian itu nggak terlalu dibawa ke dalam diri, kaitannya dengan misalnya dia punya urusan pekerjaan atau urusan bisnis, artinya kan dia perlu melakukan improvement. Tapi kalau misalnya terbawa dalam diri, merasa nggak nyaman, merasa nggak cukup, ada perasaan kecewa, sedih, dan itu rasanya berlebih-lebihan atas hal tersebut gitu kan, itu sebenarnya perlu dicari. Nah itu dia. Nah ini kalau kita bicara tentang flexing, oke lah, flexing di media sosial ada tombol mute gitu ya, bisa di hide, bisa di-ignore. Kalau dalam perbincangan direct ini langsung nggak ada tombol loh Mbak. Gimana dong? Kita harus menghadapi orang yang memang sedang melakukan tindakan tersebut dengan cara apa? Agar kita juga sehat dan tidak melakukan satu tindakan yang justru salah. Dengan cara setting boundaries. Jadi kalau misal memang orangnya kita rasa nggak sesuai dengan value kita, justru kemudian membawa pengaruh negatif buat kita, kemudian kita nggak merasa nyaman dan secara psikologis kita nggak merasa nyaman dengan orang ini gitu kan, karena kita punya batasan ya, ambang toleransi kita sampai mana nih untuk mentolerir yang model-model seperti ini. Kalau kita rasa kita nggak cukup, yang perlu diselamatkan duluan kan diri kita, jadi set boundaries. Kalau bisa nggak ketemu ya udah mohon maaf ya gitu, atau memindahkan circle-nya, yang tadinya cukup dekat ya pindah ke circle yang lainnya yang dia ringnya tadinya misalnya di ring 2 gitu, orang yang cukup akrab dengan kita, tapi kok ternyata
nggak seperti yang aku bayangkan ya gitu kan, personality-nya atau kemudian tidak menyamankan ya ternyata, ya pindahin ke ring yang berikutnya. Oh maaf ya, ring ini hanya untuk orang-orang yang saya rasa nyaman untuk saya gitu. Kemudian untuk yang berikutnya ya mungkin kamu nggak senyaman itu gitu, saya nggak senyaman itu dengan kamu. Itu yang bisa kita lakukan kalau misal kaitannya dengan diri kita gitu kan. Jadi ya set boundaries mau nggak mau dengan orang-orang yang kita rasa memang nggak cukup membawa banyak. Jadi kita nggak usah ngedebat juga ya, karena akhirnya jadi pusing sendiri ya Mbak ya. Capek sendiri. Nah kalau kita cara ini sebenarnya masuknya ke gangguan kesehatan mental atau sindrom aja? Nggak, sebenarnya kalau kita bilang nih gangguan kesehatan mental nggak juga semua. Ya? Nggak masuk ke narsistik atau apapun, berbeda lagi. Belum tentu juga ya kalau kemudian itu disertai simptom-simptom yang lain yang pada akhirnya bisa menegakkan diagnosa gangguan kepribadian tersebut atau permasalahan kepribadian tersebut ya bisa-bisa saja. Tapi hanya dengan satu indikator kemudian dikaitkan dengan permasalahan mental tertentu atau gangguan kepribadian tertentu, itu nggak bisa semudah itu kemudian kita menegakkannya. Oke, jadi memang kalau kondisi ini pasti ada penyebabnya, ada hal yang melatar belakangnya, atau bisa saja memang itu jadi sifat dasarnya ingin diakui. Jadi kebutuhan diakuinya besar sekali. Bisa dihindari nggak? Harusnya ketika itu kemudian dia membawa ke ranah sadar bahwa perilaku saya tidak menyamankan buat orang lain, sangat bisa untuk dihindari, dicari penyebabnya apa, kenapa saya begitu, berlatih untuk kontrol diri, berlatih untuk kemudian memenuhi kebutuhan akan pengakuan diri gitu, merasa cukup terhadap diri gitu kan ya, merasa bahwa ya udah cukup, udah baik, melatih diri untuk berbicara seperti itu ke dalam diri kita gitu, itu bisa sangat membantu. Dan sangat membantu saat ini diterapkan juga nggak sih, bisa nggak flexing dihindari atau justru terjadi karena pola asuh? Sangat bisa. Serem banget. Apa dong yang harus jadi, mungkin masukan juga ya untuk orang tua di rumah ya, agar kita jangan menciptakan generasi yang flexing. Ya betul. Ketika kita sebagai orang tua berkesempatan ya untuk kemudian memberikan kasih kita yang penuh dan apa adanya pada anak-anak kita tercinta gitu ya, sehingga anak merasa secara emosi, secara kasih sayang cukup, secara perhatian cukup, secara pengakuan cukup, secara validitas emosi cukup. Itu kan benihnya datang dari orang tua di pendidikan pada saat pola asuhnya pada saat masa kecil itu. Nah saat kita sekarang masih membersamai anak-anak kita yang kecil ini, maka penuhilah itu semua sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang beranjak dewasa, bertumbuh dengan pemahaman bahwa saya cukup dicintai, saya cukup diterima, saya cukup disayang, sehingga pengakuan dari luar pun saya hanya membutuhkan seperlunya dan secukupnya saja. Penuhi dengan cukup, bukannya kurang, bukan lebih juga ya. Bukan lebih juga ya, kadang-kadang kalau lebih akhirnya dia kecewa juga saat dia berhadapan dengan dunia luar. Betul. Nah, apakah kita perlu, kalau misalkan tadi bicara tentang ya udah oke, kita pindahkan circle-nya. Kalau itu teman ya Mbak ya, kalau itu anak, itu keluarga, kita mau mindahin kemana nih? Ya ke lantai 2, ke lantai 3, ke hotel, nggak mungkin. Bisa nggak kita membantu mereka? Atau mungkin kita memberikan akhirnya arahan di titik mana kita harus membawa mereka ke tenaga profesional. Oke. Kalau misalnya keluarga, karena kita punya ranah tangan yang cukup dekat ya untuk kemudian merangkul dan menyampaikan, boleh banget. Gak mungkin kita pindahin kartu keluarga kan ya. Kita boleh untuk memberitahukan betapa kemudian tidak nyaman bahwa perilaku tersebut gitu kan, betapa bahwa kalau ini justru membawa efek yang kurang baik. Apa sih yang dicari? Oh perhatian, ada loh cara-cara yang lain untuk mendapatkan hal tersebut gitu. Nah itu juga boleh untuk disampaikan atau diedukasi. Kalau misal kemudian masanya adalah masih masa kanak-kanak atau remaja, masih berada dalam ranah kontrol kita, itu justru sangat mungkin sekali untuk kita kemudian berikan arahan dan kemudian berikan alternatif untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Caranya nggak harus sampai sebegitunya loh gitu. Oke, jadi akhirnya sebenarnya kita balik lagi, kita ajak bicara dari hati ke hati, karena hati sendiri yang akan menggerakkan seseorang untuk berubah ya. Mbak Ayu makasih banyak loh sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ayu ya. Nah keluarga Indonesia, gimana tips dari Mbak Ayu? Semuanya sudah dicatat, semoga ini berguna untuk Anda di rumah. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.